Untuk mengambil alih tubuh gadis itu, pria tersebut berpura-pura menjadi petugas polisi. Melambai padanya di hutan untuk meminta bantuan. Melihat musuh mengenakan seragam militer dan membawa pistol di pinggangnya, gadis itu berjalan menuju pria itu. Berpikir dia akan mendapatkan bantuan, dia diborgol oleh pria itu. Gadis itu tiba-tiba terlihat bingung. Dia tahu orang lain akan memberinya penjelasan. Khawatir gadis itu akan berteriak. Maka pria tersebut menjelaskan bahwa sejumlah besar barang selundupan ditemukan di dekat rumahnya. Demi alasan keamanan, dia membawa gadis itu ke departemen untuk diselidiki. Dia mengeluarkan kalung dari ikat pinggangnya, mengalungkannya ke leher gadis itu dan mengatakan ada bom. Jika Anda membukanya, itu akan meledak. Sejujurnya, gadis itu tidak menolak. Dia yakin dia akan dibebaskan ketika dia pergi ke kantor polisi. Namun, semakin dia berjalan, dia merasa semakin aneh. Karena arah yang mereka tuju adalah ke dalam hutan, tempat yang belum pernah dia datangi. Ketika gadis itu merasa tidak nyaman, pria itu memintanya untuk duduk di atas sebatang kayu. Mendengar, "Saya sama sekali bukan petugas polisi. Kamu diculik olehku. Jika kamu memikirkan cara untuk melarikan diri dari sini, kalau begitu aku tidak akan segan-segan menembak tengkorakmu hingga berkeping-keping." Gadis itu menangis ketakutan. Menghadapi tangan pria itu, dia tanpa sadar melangkah mundur. Namun pria itu mengatakan dia akan punya banyak waktu untuk mendidiknya. Setelah selesai berbicara, dia melepaskan senjata dari ikat pinggangnya. Kemudian menemukan seutas tali. Gadis itu melihat pria itu membuka pintu rahasia yang tersembunyi di bawah tanah. Gadis yang ketakutan itu membeku di tempatnya. "Saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi." Sesaat kemudian, pria itu membuka borgolnya, mendorongnya ke pintu ruang bawah tanah, memaksanya masuk ke ruang bawah tanah rahasia. Untuk mempertahankan hidupnya, gadis itu mendengarkan kata-kata lawannya. Tapi dia dikejutkan oleh pemandangan di depan matanya. Ini adalah gudang rahasia kecil yang luasnya hanya 10 meter persegi. Adegan kacau membuat orang bergidik. Dan ketika pria itu menutup pintu, tidak ada jejak gudang rahasia itu. Meski sangat kecil, furnitur dan peralatan tersedia. Dapat dikatakan semuanya tersedia. Pria itu meyakinkan dan membukakan kalung untuk gadis itu. Karena dia tahu itu tidak peduli siapa itu. Jika dia membawanya ke ruang bawah tanah rahasia, tidak ada kemungkinan untuk ditemukan. Melihat gadis itu belum pulang, ibu mengemudi dan mencari putri dan keluarganya. Beberapa orang mencari di sepanjang jalan. Beberapa orang masuk jauh ke dalam hutan terdekat dan berteriak. Polisi juga menggunakan anjing pencari dan penyelamat di malam hari. Namun meskipun aku mencari di seluruh hutan, aku tetap tidak dapat menemukannya. Polisi menduga gadis itu mungkin melarikan diri dari rumah. Namun dengan naluri seorang ibu, Laura keberatan. Dia memahami kepribadian putrinya. Kathy tidak akan pergi tanpa sepatah kata pun. Ini adalah hari kedua gadis itu di penangkaran. Dia terpaksa berbaring di papan kayu di ruang bawah tanah, yang luasnya kurang dari 10 meter persegi. Dan harus menanggung penyalahgunaan sampah. Dia tidak ingat berapa kali hal ini terjadi. Namun untuk bertahan hidup, dia harus patuh. Itulah satu-satunya cara dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Dan ayahnya mencari di hutan berkali-kali. Namun dia sangat khawatir sehingga dia belum menyerah. Dia mengabaikan keberatan teman-temannya dan pergi ke hutan terlarang. Mereka tidak mengetahui jejak tim pencari. Terdengar oleh Carl, sampah di ruang bawah tanah. Khawatir gadis itu akan berteriak, dia mengeluarkan pistolnya. Lalu dia menutup rapat mulut gadis itu. "Jika kamu berani mengeluarkan suara apapun, aku akan membunuhmu." Untuk bertahan hidup, gadis itu harus menurut. Melihat langkah kaki ayahnya lewat, dia tidak berani mengeluarkan suara apapun. Saat aku mendengar langkah kaki semakin menjauh, baru pada saat itulah Carl merasa aman untuk melepaskannya. Melihat peluang untuk diselamatkan lewat begitu saja, gadis itu menjadi putus asa. Segera, dia melihat berita hilangnya dia di TV. Melihat ibunya menitikkan air mata, Kathy pun ikut menangis. Ini adalah pertama kalinya dia bertanya tentang situasi keluarga Carl. "Saya pikir orang lain itu lajang jadi saya melakukan itu." Tanpa diduga, orang tersebut telah menikah dan dia memiliki istri yang penuh kasih. Hal ini mengejutkan Kathy. Sampah memang sampah. Meskipun dia mempunyai keluarga yang bahagia, dia sangat mesum. Ketika dia menyadari bahwa orang lain adalah sampah, Kathy menggunakan kelicikan untuk menghadapinya. Karena menurutnya orang seperti itu biasanya tidak terlalu pintar. Ketika Carl tertidur, dia mengangkat lengannya dan berdiri. Setelah bangun dari tempat tidur, dia segera mengulurkan tangannya. Meraih pistol tidak jauh dari situ. Namun rantai di lehernya menahannya. Sedikit lagi sampai dia mencapainya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku ingin ke kamar mandi." Semuanya berjalan sesuai harapannya. Dia menipunya hanya karena alasan itu. Tampaknya pelariannya tidak jauh lagi.
Memikirkan hal ini, dia meletakkan tangannya di paha Carl. Apakah kamu tahu? Sejak pertama kali aku melihatmu hari itu, jantungku berdebar kencang. Dan sekarang, aku merasa sudah terbiasa berada di sisimu. Perkataan manis Kathy membuat Carl merasa seperti baru saja terjerumus ke dalam perangkap cinta. Dia pikir gadis itu sangat mencintainya. Tanpa menyadarinya, dia hanya berencana untuk melarikan diri. Gadis itu dikurung di ruang bawah tanah yang gelap dan menghadapi pelecehan. Dia tidak ingin menderita lagi. Jadi di malam hari saat Carl sedang tidur, dia mengeluarkan ponsel dari saku pria itu. Ketika dia baru saja menulis pesan teks meminta bantuan dan hendak mengirimkannya kepada ibunya. Tidak ada sinyal di ruang bawah tanah. Melihat pria yang sedang tidur itu, dia dengan tegas menaiki tangga. Kemudian buka pintu brankas rahasia, letakkan telepon di tanah dan tunggu. Setelah melihat pesan terkirim, dia mengembalikan ponselnya ke posisi semula. Sang ibu menerima SMS tersebut dan segera menelepon polisi. Namun polisi menganggap ini sebagai lelucon yang kejam. Namun sang ibu yakin ini adalah putrinya. Karena pesan itu ditandatangani dengan nama panggilan Kathy yang hanya diketahui pihak keluarga. Jadi dia menyimpulkan bahwa ini adalah putrinya. Dan Carl di ruang bawah tanah juga menemukan ada yang tidak beres. Pasalnya ada pemberitaan di TV bahwa gadis hilang Kathy telah menghubungi ibunya melalui pesan singkat. Ketika Kathy mendengar itu, dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Carl di satu sisi sangat marah. Beraninya kamu begitu berani? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak mengambil ponselmu. Menghadapi kesulitan, Kathy mengatakan dia tidak akan melakukan apapun. Dia menjelaskan bahwa ini mungkin tipuan polisi, yang membingungkan Carl. Aku hanya ingin berada di sisimu. Carl panik setelah mendengar pengakuan Kathy. Dia tidak menyangka orang lain akan mencintainya seperti itu. Melihat hal itu, Kathy langsung memanfaatkan kesempatan tersebut. Dia menyarankan Carl untuk meninggalkan tempat ini dan menjauh. Ketika polisi menangkapnya, mereka tidak punya bukti. Dan dia akan menunggu sampai dia kembali. Melihat Kathy mengkhawatirkannya, dia mengambil ranselnya. Aku mencintaimu. Setelah mendengar jawaban Kathy, Carl meninggalkan ruang bawah tanah rahasia. 5 menit kemudian, setelah memastikan dia pergi, Kathy meninggalkan ruang bawah tanah. Mendengar seseorang memanggil namanya, dia menjawab dan keluar. Polisi juga mengikuti suara tersebut dan menemukannya. Akhirnya mereka menemukan gadis itu. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Dan kejadian itu jauh lebih kejam dibandingkan di film. Sepanjang penawanannya, gadis itu tidak panik. Dia mengandalkan kemauan kuat dan keinginannya untuk hidup untuk melarikan diri.